Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan belajar IPA bersama-sama dan untuk hari ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah dan dampak limbah. Nah, bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik. Oke, yang pertama kali di sini kita akan belajar tentang pengolahan limbah. Nah, limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah beberapa cara pengolahan limbah yang dapat dilakukan secara sederhana, antara lain sebagai berikut. Nah, ini yang pertama atau yang A adalah dengan cara pengenceran atau dilution. Nah, cara ini adalah limbah cair diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah. Nah, kemudian dibuang ke badan air. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin meningkat keadaan manusia. Artinya, air limbah yang harus dibuang bertambah banyak, maka diperlukan air yang pengencerannya yang banyak pula. Nah, oleh sebab itu, cara ini dapat dilakukan pada tempat-tempat yang banyak air permukaannya. Dan yang kedua, di sini ada kolam oksidasi atau oxidation ponds. Nah, di sini pada prinsipnya, cara ini adalah pemanfaatan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Nah, limbah cair dialirkan ke kolam besar berbentuk segi empat dengan kedalaman 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam tidak perlu dilapisi apapun. Nah, lokasi kolam harus jauh ya dari daerah pemukiman dan di daerah terbuka sehingga sirkulasi angin baik. Nah, cara kerjanya adalah ganggang melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari sehingga dihasilkan oksigen. Nah, oksigen tersebutlah yang digunakan oleh bakteri aerobik untuk melakukan dekomposisi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair. Yang ketiga, ada yang namanya irigasi atau irrigation. Nah, di sini limbah cair dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Nah, dalam keadaan tertentu, limbah cair dapat digunakan untuk pengairan ladang, pertanian, atau perkebunan, dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini terutama untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan lainnya, di mana kandungan zat organik dan protein cukup tinggi untuk tanaman ya. Nah, perlu kalian ketahui di sini pengolahan limbah tanpa daur ulang ya. Nah, untuk pengolahan limbah tanpa daur ulang ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membakar sampah di tempat pembuangan sampah. Terus yang kedua, membuang sampah dalam lubang dan menimbunnya dengan tanah. Terus yang ketiga, mengolah botol plastik bekas kemasan air minum menjadi hiasan atau mainan anak-anak. Yang keempat, memanfaatkan daun, bunga, dan ranting kering sebagai hiasan atau souvenir. Yang kelima, memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Yang keenam, memanfaatkan limbah bulu ayam sebagai alat rumah tangga. Yang berikutnya, mengolah kaleng bekas menjadi peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir, ini contoh terakhir, mengolah dan
ban bekas menjadi kursi, sandal, atau sepatu. Nah, ini adalah beberapa cara pengolahan limbah tanpa daur ulang. Nah, untuk yang berikutnya adalah pengolahan limbah dengan cara daur ulang. Nah, pengolahan limbah dengan cara daur ulang dapat dilakukan pada sampah atau limbah organik ataupun anorganik. Contoh sampah atau limbah anorganik dan organik yang dapat didaur ulang diantaranya yaitu yang pertama, plastik bekas didaur ulang menjadi alat-alat rumah tangga, misalnya menjadi ember atau mainan anak-anak. Yang kedua, ada kertas bekas didaur ulang menjadi kertas daur ulang atau menjadi sampul buku, kotak surat, bingkai foto, atau kotak pensil. Yang ketiga, ada serbuk gergaji kayu. Itu dapat didaur ulang menjadi triplex atau multiplex untuk membuat lemari pakaian, rak buku, atau meja. Nah, sisa-sisa tumbuhan atau hewan juga bisa diolah menjadi kompos. Ya, itu tadi adalah beberapa contoh pengolahan limbah dengan cara daur ulang. Nah, untuk yang berikutnya, di sini contoh produk daur ulang limbah. Nah, limbah yang melimpah ternyata tidak semua merugikan. Contohnya limbah dari bekas kemasan aneka makanan dan minuman itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan sedikit kreativitas, botol bekas kemasan minum dapat disulap menjadi aneka produk yang bermanfaat. Selain bekas kemasan aneka makanan dan minuman, serasah dari tumbuhan dapat juga dimanfaatkan untuk membuat aneka macam hiasan. Nah, tadi adalah cara pengolahan limbahnya. Nah, sekarang adalah dampak limbah. Nah, dampak limbah terhadap lingkungan itu secara umum, limbah itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Selain merusak lingkungan dan menyebabkan nilai estetika lingkungan menjadi buruk, limbah juga dapat menyebabkan kematian terhadap organisme yang terdapat di lingkungan tersebut. Misalnya, limbah cair yang mengkontaminasi sungai. Racun yang ada pada limbah tersebut akan menyebabkan banyak organisme di dalam sungai tersebut mati keracunan, misalnya ikan. Nah, kerusakan pada sungai tersebut pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem makhluk hidup secara keseluruhan. Nah, terus ini adalah dampak limbah terhadap manusia. Oke. Nah, untuk dampak limbah terhadap manusia, walaupun sebagian besar limbah dihasilkan oleh manusia, tapi sebenarnya yang paling merasakan dampak negatif pencemaran limbah itu adalah manusia itu sendiri. Nah, di sini ada banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi jika limbah beracun sudah mencemari lingkungan manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh penyakit yang dapat timbul karena limbah, yaitu diantaranya adalah bisa diare, ada keracunan, sesak napas, penyakit tifus, jamur pada kulit, serta gangguan saraf. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kalian semua. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Oke, terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu untuk hari ini. Tetap semangat untuk kalian semua dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.